soal perjuangan yang sia-sia. Setiap peluh, luka, dan air mata akan berubah jadi kekuatan yang membuatmu tak tergoyahkan. Prajurit sejati tidak diukur dari seragamnya, tapi dari keteguhannya, melangkah walau medan penuh rintangan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan November kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro menghadiri apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka Hari Pahlawan Nasional 10 November di Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya. Kegiatan yang digelar tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diikuti oleh seluruh Forkopimda Provinsi Jawa Timur, TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Suasana hening menyelimuti area makam saat seluruh peserta upacara menundukkan kepala mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang gugur demi kemerdekaan Indonesia. Momen hikmat itu menjadi pengingat akan semangat juang, nasionalisme, dan pengabdian tanpa pamrih para pejuang bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin upacara tabur bunga yang digelar di atas geladak heli KRI Brawijaya 320 unsur Satkor Koarmada 2 yang tengah sandar di Dermaga 300 Pelabuhan Indonesia, Jakarta. Upacara berlangsung hikmat dan penuh makna sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI, serta sejumlah pejabat TNI Polri dan kementerian atau lembaga. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025, Komando Armada 2 menggelar upacara tabur bunga yang dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro di atas geladak heli KRI Dr. Suharto 990. Upacara berlangsung hikmat dengan tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Melalui amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang dibacakan Kasko Armada 2, seluruh prajurit Jalasena diajak meneladani semangat para pahlawan yang berjuang tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan bangsa dan terus mengabdi bagi kemajuan Indonesia. Sementara itu, Inspektur Koarmada 2 Laksma TNI Slamet Haryono mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Dalam sambutannya, Emil mengajak seluruh generasi penerus untuk meneladani nilai-nilai perjuangan dan menjadikan semangat kepahlawanan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Momentum peringatan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan masa kini dilakukan dengan ilmu pengetahuan, kerja keras, dan pengabdian, namun tetap berlandaskan semangat yang sama, cinta tanah air, dan pengorbanan demi kejayaan bangsa. Kepala Staf Komando Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro menghadiri sidang Disnatalis ke-71 Universitas Airlangga yang digelar di Aula Garuda Mukti Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur dan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Madian SMSI MFin.
Acara ini menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Universitas Airlangga dalam kontribusinya terhadap dunia pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika atas dedikasi dan kerja keras yang membawa Universitas Airlangga ke posisi strategis di tingkat nasional maupun global. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Armada Republik Indonesia tahun 2025, Komando Armada 2 terus mematangkan berbagai persiapan. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI selaku Ketua Panitia HUT Armada Republik Indonesia 2025 menghadiri rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata di Long Macan Tutul, Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam rapat tersebut, Dan Satran Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut M. Sati Lubis selaku Ketua Koordinator memaparkan secara rinci konsep acara, susunan kegiatan, dan kesiapan tiap bidang. Rapat ini juga diikuti secara virtual oleh para kepala bidang dari Koarmada 2 yang melaporkan kesiapan teknis dan koordinasi lintas satuan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses. Sementara itu di Surabaya, prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada 2 melaksanakan apel khusus yang dipimpin oleh Dansatmar Koarmada 2 Kolonel Marinir Sabono Wantoro di Dermaga Madura Ujung, Surabaya. Apel tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel menjelang upacara puncak HUT Armada Republik Indonesia. Dalam arahannya, Dansatmar menegaskan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan disiplin seluruh peserta agar pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan hikmat. Semangat kebersamaan dan kebanggaan sebagai prajurit Jalasena juga terus digelorakan sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut. Netizen, menjelang hari ulang tahun Komando Armada Republik Indonesia tahun 2025, berbagai persiapan telah dilaksanakan oleh Koarmada 2. Berikut liputan selengkapnya. Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endras Moro menghadiri upacara pelantikan dan penyumpahan Prasetya Perwira atau Praspa Pendidikan Pembentukan Perwira Singkat atau Diktuk Pakat TNI Angkatan Laut Angkatan 3 tahun anggaran 2025 yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah. Kegiatan berlangsung hikmat di Gedung Mulyadi Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Sebanyak 100 perwira pertama TNI Angkatan Laut berpangkat Letnan 2 resmi dilantik dan dinyatakan lulus dalam upacara tersebut. Dari jumlah tersebut, 75 orang merupakan perwira pria, sedangkan 25 orang lainnya adalah Korps Wanita TNI Angkatan Laut atau KOAL. Puskamla Koarmada 2 menunjukkan respon cepat dan profesional dalam tugas kemanusiaan setelah KRI Selar 879 mengevakuasi mayat laki-laki yang ditemukan mengapung di perairan Tanjung Manggar, Balikpapan. Usai menerima laporan dari Takbut Dani 40, unsur KRI segera menuju lokasi dan mengevakuasi korban dengan aman sebelum diserahkan ke Lanal Balikpapan. Dan Puskamla Koarmada 2 menegaskan bahwa tindakan cepat ini merupakan perintah Pangko Armada 2 sebagai wujud pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat maritim. Sementara itu di Laut Mediterania, KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil melaksanakan latihan Winchecks bersama Angkatan Udara Lebanon. Didukung heli MBE Panther HS-1306 yang melaksanakan foto X. Kegiatan ini meningkatkan interoperabilitas sekaligus memperkuat hubungan bilateral. Dan Satgas Letkol Laut Pelaut Anugrah Anarullah menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap profesionalisme TNI Angkatan Laut dalam misi perdamaian dunia.
Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima 3 kunjungan penting sebagai upaya memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang. Dalam pertemuan dengan Kepala Divisi Quality Assurance PT PAL, Laksma TNI Purnawirawan Taat Siswo Sunarto, Pangko Armada 2 membahas peningkatan pengembangan alutsista dan pembangunan fasilitas pendukung operasional di lingkungan Ko Armada 2. Sinergi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan unsur-unsur KRI serta dukungan industri pertahanan nasional bagi kekuatan maritim Indonesia. Selain itu, Pangko Armada 2 juga menerima kunjungan silaturahmi Kepala RSPAL Dr. Ramelan, Laksma TNI Dr. Imam Hidayat SPS Vina untuk memperkuat koordinasi layanan kesehatan bagi prajurit TNI Angkatan Laut dan keluarga. Di waktu yang sama, kunjungan peserta Sespimti Polri yang dipimpin Irjen Pol Dr. Andes Agus Jaka S menjadi ruang pertukaran gagasan tentang kepemimpinan strategis dan sinergitas TNI Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Rangkaian pertemuan ini mencerminkan komitmen Ko Armada 2 dalam membangun kolaborasi lintas institusi demi mewujudkan kekuatan pertahanan maritim yang profesional, adaptif, dan solid. Ko Armada 2 menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat dengan menghadiri OPOP Expo 2025 melalui Aspers Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Ahmad Farudin. Acara bertema Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera tersebut menampilkan berbagai produk unggulan pesantren serta kegiatan yang mendorong kemandirian ekonomi dan kreativitas pesantren di Jawa Timur. Di waktu yang sama, Kadismin Pers Ko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Mahfud Effendi turut menghadiri Gelora 2025 yang mengangkat kebanggaan budaya Madura dan Jawa Timur melalui pertunjukan seni, pameran budaya, dan berbagai lomba. Kegiatan ini memperkuat upaya pelestarian budaya Nusantara. Kehadiran Ko Armada 2 dalam kedua acara tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pemeliharaan identitas budaya bangsa. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin Forum Komandan KRI Unsur Ko Armada 2 yang digelar di Gedung Chandra Sahmako Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar unsur operasional di lingkungan Ko Armada 2, khususnya dalam bidang intelijen dan keamanan laut. Dalam forum tersebut, Pangko Armada 2 menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wadah penting untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di wilayah kerja Ko Armada 2. Ia menekankan pentingnya peran para komandan KRI sebagai mata dan telinga satuan di lapangan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional di laut. Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki ibu kota dengan julukan Kota Pahlawan kembali menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pahlawan tahun 2025. Salah satu agenda utamanya adalah Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya atau GMS yang dilepas di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Kota Mojokerto. Kadister Ko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI turut menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Forkopimda dan pejabat terkait. Pelepasan peserta GMS secara resmi dilepas oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono dalam upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi Ko Armada 2. Ko Armada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jalos Veva, Jaya Mahe.